Bundir alias bunuh diri kayaknya jadi fenomena umum belakangan ini. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor ekonomi, lingkungan, bully, percintaan, depresi, terlalu banyak tekanan, dan lain-lain yang kita nggak tahu apa yang bikin seseorang mengambil keputusan tersebut. Tapi yang bikin semua ini makin dan makin gak lazim adalah kok makin sering. Entah dari dulu memang udah banyak yang bundir tapi kita nggak tahu karena nggak ada beritanya, atau karena semakin mudahnya akses media sampai akhirnya kita bisa melihat berita-berita tersebut dengan sangat mudah. Di video ini saya nggak akan bahas latar belakang atau penyebab seseorang mengambil keputusan terberat dalam hidupnya itu. Tapi bagi siapapun yang saat ini berpikir atau berada di fase di mana kalian melihat mengakhiri hidup adalah jalan terakhir dan terbaik menurut kalian, tonton video ini sampai habis dan jangan pernah lakukan hal itu, seberapa besar pun Anda memikirkannya saat ini. Setiap makhluk yang hidup pasti akan menghadapi masalahnya sendiri. Hewan yang nggak tahu apa-apa aja bisa diburu, pohon di hutan bisa terbakar, dan termasuk kita manusia nggak bisa lepas dari yang namanya masalah atau tantangan. Tapi yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya adalah kita manusia diberikan akal dan pikiran. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang Anda hadapi sekarang, tapi seberat apapun itu, mengakhiri hidup bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan semua masalah Anda. Bundir akan meninggalkan luka untuk orang-orang terdekat Anda. Mungkin ayah Anda, ibu Anda, istri Anda, suami Anda, dan mungkin anak-anak Anda. Ketika Anda melakukan itu, orang-orang terdekat Anda yang akan menerima tongkat estafet masalah Anda. Saya bisa berbicara seperti itu karena saya mengenal seorang ibu yang sekarang kayak udah nggak ada semangat dalam hidupnya setelah anaknya bundir. Ditambah dia harus menanggung hutang yang ditinggalkan anaknya, belum lagi harus menerima pandangan sosial yang berbeda dari orang-orang di sekelilingnya. Mungkin ada yang berpikir ibu ini tidak dekat dengan anaknya, ada yang mikir ibu ini nggak peduli, ada yang mikir ibu ini mungkin nggak peka dengan anaknya dan sebagainya. Itu semua ditanggung oleh orang-orang terdekat dari pelaku bunuh diri. Kalau kalian kepala keluarga yang berperan sebagai pencari nafkah, anak dan istri kalian akan setengah mati berjuang buat cari makan, buat biaya sekolah, belum lagi kalau kalian pergi ninggalin utang yang tetap harus dibayar. Ketika siapapun mengambil keputusan bundir, dia cuma mindahin bebannya ke orang terdekatnya, orang-orang yang katanya dia sayangi. Mungkin Anda yang nggak sengaja nemu video ini karena pernah browsing hal-hal yang berhubungan dengan bunuh diri. Entah itu cuma iseng atau memang ada tujuan ke arah sana sampai algoritma mempertemukan Anda dengan video ini. Tapi saat ini saya mau ingetin sama Anda, tolong jangan bunuh diri. Sebesar apapun badai yang Anda hadapi, jangan pernah lompat dari kapal. Akan ada waktu di mana seseorang merasa semua yang ada di hidupnya tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Mungkin orang tuanya sakit, kehilangan pekerjaan, butuh biaya sekolah anak, merasa putus asa, seolah semua pintu itu udah tertutup buat Anda. Tapi ingat, sebagai orang yang beragama, kita punya iman dan pengharapan sama Tuhan. Bukankah Tuhan gak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya? Kalau kalian saat ini ada dalam keadaan yang gak enak, katakanlah kita sedang diuji, mungkin Tuhan mau kita naik kelas, baik dalam kehidupan maupun keimanan kita. Buat teman-teman yang muslim mungkin bisa sholat dan berdoa, teman-teman yang Kristen juga bisa berdoa, teman-teman yang Buddha, Hindu, dan yang lainnya juga bisa lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta agar hati kalian lebih dikuatkan dan mendapatkan ketenangan batin. Jangan simpan dan pendam semua masalah Anda sendiri. Kadang hal-hal yang membuat kita tenang dan lega itu nggak harus healing, nggak harus ke pantai buat teriak-teriak, nggak harus naik gunung yang tinggi dulu. Tapi ada satu hal yang sederhana, yaitu berbagi atau cerita tentang apa yang kita rasain, tentang apa yang kita alamin. Sasaran pertama dari setiap cerita kita ya tentu aja Tuhan lewat doa-doa kita. Tapi kadang kita butuh sesuatu yang sifatnya pengen cepat direspon, pengen merasa mendapat kepedulian di saat itu juga atau semacamnya. Jadi ceritakan itu ke orang terdekat, baik itu keluarga maupun sahabat Anda. Intinya orang yang Anda percaya untuk mendengar isi hati dan masalah Anda. Saat Anda bisa sharing masalah Anda, bisa ceritain apa yang Anda rasain atau Anda alamin, itu akan mengurangi beban mental dan pikiran Anda. Saya baca di Halodoc ada sebuah artikel yang mengatakan curhat bisa membantu menjaga kesehatan mental. Bahkan di Halodoc kita juga bisa ngobrol dengan psikolog atau psikiater jika memang Anda merasa perlu.
Kalau Anda sedang berada jauh dari keluarga maupun sahabat, katakanlah sedang merantau, ada layanan resmi dari Kemenkes, ada call center yang bisa Anda hubungi 24 jam di Halo Kemenkes 1500567. Selain itu, ada nomor yang bisa di SMS, faksimil, serta di email. Selain di layar, nanti saya juga akan cantumkan di deskripsi untuk lebih jelasnya. Selain itu, Anda juga bisa sharing atau berbagi di media atau platform yang bisa dibilang masih sehat. Setidaknya bisa menjadi tempat Anda berbagi dan melepaskan sedikit beban dalam pikiran Anda. Saya melihat di aplikasi Quora ada orang yang menjawab pertanyaan apa yang membuatmu ingin mengakhiri hidupmu akhir-akhir ini. Tidak sedikit pengguna Quora lain yang membantu memberikan jawaban, dorongan semangat, memberikan sedikit solusi untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. Artinya Anda bisa berbagi dan mengurangi beban mental maupun pikiran Anda. Ingat, Anda tidak sendiri. Kalau Anda nggak berani cerita secara langsung atau nggak mau identitas Anda ketahuan, Anda bisa menjawab sebagai anonim di Quora, supaya nggak ada orang yang tahu siapa sosok di balik pribadi yang masalahnya sedang dialami atau sedang diceritakan tersebut. Selain dari aplikasi tadi, beberapa bulan ini saya baru aja masuk ke sebuah grup di Facebook. Mungkin teman-teman banyak yang udah nggak main Facebook, tapi di Facebook saya ketemu dengan sebuah grup yang sederhana, tapi menurut saya grup ini punya kesan yang baik. Nama grupnya Keluh Basah Lele Berulah. Di sini Anda bisa cerita, berbagi, curhat, berkeluh kesah, apapun lah, pokoknya itu sesuai dengan nama grupnya. Dalam grup dengan anggota lebih dari 352.000 orang ini, saya lihat selama beberapa bulan saya bergabung banyak banget yang berkeluh kesah. Soal pekerjaan, soal masalah keluarga, soal kesedihan mereka, keresahan mereka, yang akhirnya direspon oleh pengguna-pengguna lainnya. Di grup ini sendiri semua anggotanya disebut Lele, dan grup ini ibaratnya kolam yang menampung semua anggota grup. Kalau kalian punya masalah, punya beban pikiran atau perasaan tapi nggak tahu pengen cerita kemana, menurut saya di sini tempat yang enak buat Anda keluarin semua beban itu. Karena saya lihat di grup ini banyak sekali Lele atau anggota grup yang merespon, saling kasih support, kasih masukan, dan sebagainya. Pada intinya sekali lagi saya mau ingetin buat Anda yang pernah berpikir untuk mengakhiri hidup, tolong ingat di luar sana banyak orang yang berjuang untuk bisa tetap hidup. Di rumah sakit ada banyak sekali orang yang berjuang untuk bisa tetap hidup dan bernafas. Di jalanan ada banyak orang yang berjuang setiap harinya untuk tetap bisa bertahan hidup. Dan kalau Anda masih hidup sampai hari ini, berarti masih banyak rencana baik dari Tuhan untuk hidup Anda. Tetap berpikir positif, perbanyak aktivitas sosial, dan aktivitas positif lainnya apapun itu. Kayak olahraga, gabung komunitas sosial, terserah menurut Anda yang mana yang menurut Anda baik. Berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain dari segi apapun. Dan jangan lupa perbanyak bersyukur dan berdoa.